Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya dalam renungan pagi. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kalau kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin bertambah luar biasa bersama dengan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini judul renungannya adalah harta yang tidak pernah habis. Saya ambil ayatnya di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya, itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah yang tadi kita baca ini, maka bisa saya simpulkan satu hal, yaitu carilah hal-hal yang di atas yang sifatnya kekal dan tidak pernah habis dimakan ngengat. Sekali lagi saya bacakan, carilah hal-hal yang di atas yang sifatnya kekal dan tidak akan habis dimakan ngengat. Nah, lalu apa harta yang tidak pernah habis? Kita semua pasti senang banget kalau mendapatkan harta yang nggak pernah habis ya. Dipakai nggak ada habis-habisnya, bertambah malahan iya, dan nggak ada habisnya, dipakai kapanpun, sampai kapanpun juga nggak akan pernah habis. Lalu apa harta itu? Saya akan membahasnya ayat demi ayat dari ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, apa itu harta yang tidak pernah habis? Yang pertama adalah harta yang tidak pernah habis itu adalah kesabaran. Ayatnya saya bacakan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa," ayat yang ke-12 ya, "berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang yang tidak sabar dalam hidup ini. Semua orang pengen cepat kaya. Semua orang pengen cepat berhasil. Semua orang pengen cepat sukses. Apalagi hidup di zaman sekarang yang semuanya serba instan. Kalau kita butuh seseorang, kita tinggal telepon. Kalau tidak kita telepon, kita pakai WhatsApp, ya kan? Atau pakai email dan sebagainya macamnya. Dunia semakin bertambah cepat. Semakin saking cepatnya, maka orang sudah mulai hilang kesabaran. Mungkin nanti kalau ada kendaraan yang lebih cepat lagi ya, bisa mungkin kalau zaman dulu ya ada pintu kemana saja seperti yang punyanya Doraemon itu ya. Mungkin kita akan berlomba-lomba untuk beli itu pintunya. Karena hanya sebentar saja bisa ada tiba di mana saja. Harta yang gak pernah habis yang pertama adalah kesabaran. Yang kita baca dalam tadi Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Karena orang tidak sabar, karena anak bungsu gak sabar menerima hartanya, maka lihatlah apa yang akan terjadi. Ya, yang terjadi adalah kita baca ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Karena dia nggak sabar, maka dia menjual miliknya semua setelah dia dapat ya. Dia nggak sabar menanti hartanya itu. Dia minta sama bapaknya kasih. Lalu dengan tanpa kesabaran yang ada, dia main jual saja. Apa harta yang gak pernah habis yang nomor 2? Harta yang gak pernah habis setelah kesabaran adalah hikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kalau anak bungsu ini mempunyai hikmat, maka dia tidak akan menghabiskan hartanya. Dia tidak akan langsung menjual hartanya. Dia akan berpikir bagaimana melipat gandakan hartanya. Kita anak muda seringkali lupa diri. Kita seakan-akan hidup bisa sampai 1000 tahun lagi. Semua kita jalankan dengan ketidaksabaran kita, dengan ketidakberhikmatan kita. Dinasehati kita tidak bisa, kita marah,
kita bertentangan, kita adu mulut sama orang. Ketika kita dinasehati, kuping tidak pernah mau dibuka, hati selalu tertutup, pikiran terlalu ditutup juga, diblok semua. Bagaimana kita bisa hidup dengan berhikmat? Harta sebanyak apapun juga, kalau tidak dipakai dengan berhikmat, pasti akan habis. Dulu mungkin orang bilang, harta saya nggak akan habis 7 turunan, 14 turunan. Kalau orang tidak berhikmat, harta itu akan habis. Jangankan 7 turunan, kita pakai pun akan habis kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Anak bungsu ini jelas tidak punya kesabaran. Yang kedua, tidak mempunyai hikmat. Lalu setelah tidak mempunyai hikmat, tidak mempunyai, apalagi mereka tidak punya. Kita baca lagi di ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Bapak ibu saudara sekalian, setelah nggak punya kesabaran, tidak mempunyai hikmat, yang terakhir tidak mempunyai kebijaksanaan. Kalau dia bijaksana saja sedikit, maka hartanya nggak dihabiskan semuanya sampai dia melarat, ya kan? Dan lihat, kita boleh punya harta banyak, tidak ada yang bisa menduga kapan ada yang namanya musibah. COVID-19 membuat sebagian besar orang yang punya usaha tutup, habis, sewa mahal, nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat, oh berarti dia hidupnya tidak punya kebijaksanaan. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menebak kapan ada bencana, kapan ada kesusahan, kapan ada sesuatu hal yang mengganggu ekonomi kita. Tapi kalau kita sedikit bijaksana hidupnya, dengan kita mulai mengatur, berhikmat, ya kan? Lagi punya uang kita simpan, ya kan? Kita tabung. Ketika masa-masa itu datang, kita pun bisa untuk kita membiayai hal-hal tersebut. 3 hal ini yang tidak dipunya oleh anak bungsu itu. Makanya gak heran kalau hidupnya susah, hidupnya terhilang. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia masih bisa berbalik, masih bisa bertemu dengan Bapaknya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, punyailah 3 hal ini. Harta yang tidak pernah habis, yaitu yang pertama kesabaran, yang kedua hikmat, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan di dalam kita hidup di zaman sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa mempunyai harta yang tidak akan pernah habisnya. Dan ajari kami untuk kami hidup dengan sabar, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, penuh dengan hikmat. Dan yang terakhir, penuh dengan kebijaksanaan. Ajar kami Bapak, untuk kami bisa mengerti ketiga hal ini, sehingga kami bisa mempunyai harta yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah dimakan ngengat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.